فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Kita lanjutkan dengan tanya jawab. Silakan kalau ada pertanyaan. Baik Ustadz, jazakallahu khairan atas penjelasannya. Dan saat ini kita telah memasuki sesi tanya jawab. Ada beberapa pertanyaan masuk dari pesan singkat WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz dan keluarga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Izin bertanya Ustadz, seperti yang sudah Ustadz sampaikan tadi, betapa besarnya pengaruh lingkungan pertemanan. Di lingkungan Ana, maksudnya di lingkungan Ana bekerja, lingkungannya sering sekali membuat Ana lalai dan kadang ikut hal di luar kendali, seperti terlalu banyak bicara dan tertawa. Dan kadang banyak teriak dan omongan yang tidak penting untuk dikatakan. Ana sering sadar akan hal itu dan Ana sering sekali menyesal setelahnya dan beristighfar. Tapi untuk resign, keadaannya belum bisa karena beberapa hal. Beri Ana nasihat dan bagaimana menyikapinya Ustadz. Jazakallahu khairan. Nah, barakallahu fikum kepada si penanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada antum. Tentunya kalau pekerjaannya halal, tidak usah sampai resign kalau pekerjaannya halal, ya. Adapun pergaulan itu diserahkan kepada antum. Ya, tinggal dihindari kalau sampai seandainya terjadi perbicaraan yang berlebihan, ya sudah. Ya, antum hindari, stop dulu, coba keluar dulu atau cari tempat lain, ya. Sampai mereka tukar pembicaraan yang lain seperti itu, atau sudah tidak berbicara lagi yang berlebihan, baru antum balik lagi. Ya, intinya bisa disiasati, ya, bisa disikapi dengan cara-cara yang baik seperti itu. Intinya jangan sampai antum terikut. Ya. Seorang mukmin itu harusnya punya syakhsiyah qawiyah, harus punya karakteristik yang kuat seorang muslim itu, apalagi ahlus sunnah. Jangan sampai dia itu ikut terombang-ambing. Ikut sini jadi ini, ikut itu jadi itu, ikut warna merah jadi merah juga, ya. Tidak seperti seorang mukmin, apalagi ahlus sunnah yang punya manhaj yang kokoh, enggak seperti itu. Ya, maka antum jaga diri antum. Kalau antum bisa menasihati, alhamdulillah. Kalau enggak bisa, maka ingat firman Allah dalam surah Al-Maidah. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadhurrukum man dhalla idza ihtadaitum. Wahai orang-orang beriman, kata Allah, jagalah diri kalian. Ya, jaga diri kalian. Ketika kalian udah gak bisa nasihati orang lain, jaga diri kalian. Maka tidak akan memudaratkan kalian, ya, apa yang dilakukan oleh mereka. Kalau mereka sesat, antum gak akan mendapatkan bahaya. Selama antum sudah berusaha mengajak mereka. Wallahu a'lam bishawab. Ini ada pertanyaan yang dari sini, kita baca dulu. Ustaz, mohon nasihatnya agar seorang istri tetap bisa menuntut ilmu tanpa mengabaikan hak-hak suami. Dan bagaimana sikap seorang istri salehah dalam menghadapi suami yang waktunya disibukkan dengan aktivitas dunia. Iya. Ya, coba baca biografi Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya, bagaimana beliau seorang wanita, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi juga bisa menjadi seorang alimah, ya, seorang wanita yang alim. Ya, bahkan banyak sekali hadis-hadis yang beliau riwayatkan sampai kepada kita. Beliau termasuk sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Aisyah, ya, selain dari Abu Hurairah tentunya. Nah, jadi bisa gimana cara mengaturnya, ya, tentunya dikembalikan kepada diri kita masing-masing. Kita yang lebih paham. Kalau Anda tentunya nggak akan bisa memberikan patokan, ya, jam segini baru penuhi hak suami, kan nggak bisa. Dikembalikan kepada masing-masing. Intinya kita memiliki porsi tersendiri. Ya, misalnya ketika suami bekerja, ya, anak-anak sudah diurus, ya, kita mencoba untuk belajar. Ya, atau ada waktu-waktu yang lain kita gunakan untuk belajar. Ya, intinya coba diatur, coba di-manage waktunya semaksimal mungkin, dan banyak membaca biografi para wanita sahabiyat yang mereka bisa berhasil menggabungkan antara kedua hal tadi, ya. Sikap seorang istri menyikapi suami yang sibuk akan duniawi, ya. Yang pertama sabar, sikapnya pertama sabar, ya, mungkin itu ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah dengan menasihatinya, ya, agar jangan sampai hidup itu terlena dengan dunia, ya, hanya dipenuhi dengan aktivitas duniawi tanpa ibadah kepada Allah, tanpa berbuat taat, atau beribadah tapi masih kurang. Jadi nasihati, ya, kemudian didoakan semoga Allah Subhanahu wa taala merubahnya.
Ya, dan doa ini adalah silahul mukmin sebagaimana perkataan para ulama, senjatanya orang mukmin, orang beriman. Ya, jadi banyak-banyak berdoa, mudah-mudahan dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz izin bertanya, bagaimana jika kita telah berusaha untuk menghafal suatu ilmu namun tak kunjung hafal? Gimana? Hafal terus. Ya, tak kunjung hafal, Ustaz. Ya, coba lagi dan coba lagi. Jangan pernah kita menyerah. Ya, banyak para ulama yang seperti itu, banyak sekali. Ya, jadi jangan pernah menyerah. Kalau menyerah sudah selesai. Tapi terus meroja. Memang seperti itulah menghafal, sulit ikhwan, tidak mudah. Apalagi kita yang belum terbiasa menghafal. Ya, tapi kalau sudah terbiasa, insya Allah akan Allah mudahkan. Ya, ketika ada teman mengajak ngobrol di majelis ilmu, apakah sebaiknya kita pura-pura tidak tahu? Apa sikap yang sebaiknya Anda lakukan? Ya, sikap sebaiknya adalah antum suruh dia untuk diam. Ya, dengan isyarat. Lagi ngaji kan misalnya kan, kita apa? Isyarat. Ya, nggak perlu antum sampai berkata-kata. Nggak perlu. Kalau antum berkata-kata malah ngobrol nanti atau debat. Ya, akhi gini, oh ya lagi ngajian, oh, kan cuma ngomong sedikit, nah, akhirnya panjang. Ya, akhirnya panjang. Jadi tinggal isyarat, suruh diam, sudah selesai. Dia masih ngobrol sudah nggak masalah, pura-pura tidak tahu. Ya, artinya orang seperti ini memang tidak tahu adab dalam bermajelis ilmu. Ya, kalau ada pertanyaan jangan nanya teman. Ingat, ini di antara adab. Kalau antum ada pertanyaan, jangan nanya teman samping antum, langsung nanya kepada ustadz. Ya, ketika di majelis. Tapi kalau sudah selesai, nggak masalah antum tanya. Ustadz malu langsung kepada ustadznya, sudah kepada teman. Kalau majelis sudah selesai. Tapi kalau masih di tengah-tengah majelis, ya, nah ketika ada ruang bertanya seperti ini, langsung tulis pertanyaan, ditanya. Ya, itu lebih baik daripada antum bertanya kepada teman, ya. Karena bertanya kepada teman ketika majelis masih berlangsung, ya tentunya bukan termasuk bagian adab. Kedua, belum tentu teman antum tadi paham juga, ya. Kalau sama-sama nggak paham, itu namanya saling menyesatkan satu dengan yang lain, ya kan? Nah, ini berbahaya ikhwan, ya. Wallahu a'lam bishawab. Waktu sudah habis, mudah-mudahan bermanfaat. Bila kurang saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.